Selama belasan bahkan puluhan tahun, ratusan kepala keluarga di RT 10 Kampung Teko, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, hidup di atas air. Ragam permasalahan seperti bencana banjir, kebersihan, dan kesehatan menjadi asupan yang rutin mereka terima. Kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan warga Kampung Teko memutuskan hidup di atas genangan air. Salah satunya Intan, wanita 32 tahun yang lahir dan dibesarkan di kampung ini. Ia kini tinggal bersama ketiga anak dan ibunya di rumah yang perlahan tenggelam. Udah berapa tahun tinggal di sini, Bu? Kalau saya sih dari lahir ya, cuman kalau orang tua itu dari tahun 78. 78 udah di sini. Iya. Nah, selama tinggal di sini udah berapa kali naikin rumah itu? Kurang lebih 3 kali ya, Pak. 3 kali. Itu karena genangan semua gitu? Iya, karena banjir. Itu yang nggak surut-surut sih sebenarnya ya. Jadi ya itu udah 3 kali rombak. Ini dulu terakhir ini paling tinggi, Pak. Terakhir, rumah ini? Iya, terakhir bangun ini sebelum kayak sekarang ini paling tinggi. Ini atap ini paling tinggi? Iya, paling tinggi. Tapi dinaikin lagi sekarang ya, Bu ya? Ini aja udah berapa kali nguruk. Nggak memutuskan untuk pindah atau bagaimana, Bu? Nggak ada kepikiran sih, Pak. Belum. Dengan kondisi yang ada, Intan memutuskan bertahan meski ancaman berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan diare menghantui perkembangan anak-anaknya. Kampung Teko dikenal sebagai kampung apung karena ratusan rumah kini berdiri di atas genangan air sedalam 3 meter. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Juhri, menyampaikan kondisi ini terjadi selama 30 tahun terakhir akibat hilangnya sawah di sekitar kampung. Pria yang telah menetap di sini selama 60 tahun itu merasakan betul perubahan lingkungan yang terjadi. Pak Juhri, Ya. dulu ini yang tergenang ini lahan apa? Iya, ini areal pemakaman sebenarnya yang tergenang. Jadi tergenang ini areal pemakaman, di mana-mana juga mestinya kita setuju lah ya, bahwasanya areal pemakaman itu selalu menggunakan dataran tinggi. Lebih tinggi lah. Lebih tinggi dari kampungnya. Maka kampung yang di depan ini, rumah-rumah itu ketinggiannya lebih tinggi, area pemakaman ini sekitar 2 meter tingginya. Maka sekarang kalau ketinggian air di atas pemakaman ini lebih dari 2 meter, bagaimana dengan kampung-kampungnya? Seperti kampung-kampung yang ada rumah-rumah. Itu rumah-rumah sekarang yang ada itu dia berdiri, lantainya itu di bagian atap rumah yang lama. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Juhri dan warga lain untuk mengembalikan kampung seluas 4 hektar itu seperti semula. Namun hingga kini tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan kampung apung. Nasib tragis dialami Maksum dan istrinya pada 2011. Sang anak yang baru berusia 4 tahun meninggal akibat tercebur dan tidak sempat diselamatkan. Baik, Pak Masum, Ya. dulu pernah ada apa kejadian kehilangan anak ya, Pak? Pas tinggal Iya, di sini. iya. Gimana itu, Pak, pas kejadian, Pak? Ya pas waktu itu Kejadiannya di sini. kejadiannya ya di bawah situ tuh. Iya. Meski mendapat pengalaman pahit, Maksum enggan pindah karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain. Selama puluhan tahun, ratusan rumah yang dihuni oleh 200 keluarga berdiri di atas air. Sekilas kampung ini tidak berbeda dengan permukiman lain. Warga masih menggunakan air tanah untuk mencuci dan mandi, sementara kebutuhan air untuk konsumsi harus membeli kepada penjual air keliling. Pihak Kelurahan Kapuk menyebut akan mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemulihan kampung. Hanya ada beberapa prosedur teknis yang harus dilalui dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Kalau langkah menghilangkan air itu, pertama kalau dengan cara pengurukan nggak mungkin juga, ya. Pertama emang kita harus penyedotan gitu. Penyedotan itu pernah dilakukan, ya pernah tahun 2013, ya menurut tokoh masyarakat yang ada, ya Pak Juhri bahwa itu pernah dilakukan sampai kering gitu kan, sampai kering. Sebagai wilayah yang terlanjur dihuni, kondisi kampung apung tidak bisa terus dibiarkan. Langkah konkret harus segera dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dan hajat hidup masyarakat setempat. Nah, pertanyaannya, Pemprov DKI mau menjadikan rumah air berarti harus menata ulang kawasan. Kalau menjadikan rumah manusia, rumah yang bagaimana yang paling sesuai? Nah, ya kan? Dan ingat, kalau dia menjadi rumah manusia, potensi kebencanaan dari banjir alami, kesehatan, lingkungan, kehidupan akan. Saya bukan apa-apa khawatir
Kalau misalnya nanti makin lama banyak rumah, makin banyak anak-anak. Takutnya itu tadi bermainnya di mana, kecemplung. Itu perlu diperhatikan ya kan. Edo Eka Rizky, Fordanto Bimantoro, Riki Maulana, Jakarta.